Bagaimana jika banjir besar yang diceritakan selama ribuan tahun bukan sekadar legenda? Bagaimana jika dunia ini pernah benar-benar direset dan hanya segelintir manusia yang selamat? Dan yang paling mengganggu, apakah kapal besar yang dibangun oleh Nabi Nuh benar-benar ada? Bayangkan sebuah dunia yang berjalan seperti biasa. Manusia hidup, beraktivitas, dan merasa semuanya akan selalu baik-baik saja. Di tengga itu, berdirilah Nabi Nuh yang terus menyeru kaumnya kepada kebenaran. Bukan sehari atau setahun, tetapi selama ratusan tahun. Namun yang ia terima justru penolakan, ejekan, dan pengabaian. Hingga pada satu titik, datang perintah yang tampak tidak masuk akal, yaitu membangun sebuah kapal besar di tengah daratan yang kering. Orang-orang menertawakannya, karena bagi mereka hal itu mustahil. Tidak ada tanda-tanda hujan, apalagi banjir besar. Namun perlahan, sesuatu mulai berubah. Langit yang dulu tenang menjadi gelap, dan bumi yang diam mulai memancarkan air. Lalu datanglah peristiwa yang mengubah segalanya. Air turun dari langit dan memancar dari bumi, hingga menenggelamkan segala yang ada. Sebuah banjir besar yang bukan hanya menghancurkan, tetapi juga memisahkan antara yang percaya dan yang menolak. Namun di balik semua itu, muncul satu pertanyaan yang terus bertahan hingga hari ini. Apakah ini hanya kisah keimanan? Atau benar-benar jejak sejarah yang pernah terjadi di dunia nyata? Mari kita lihat lebih dekat detail penting dari kisah ini, seolah membuka lembaran fakta yang sering terlewat. Nabi Nuh berdakwah selama ratusan tahun, namun hanya sedikit yang beriman. Di tengah penolakan itu, ia diperintahkan untuk membangun sebuah kapal besar, sebuah bahtera, sesuatu yang tampak tidak masuk akal bagi kaumnya saat itu. Ketika perintah itu datang, bukan hanya manusia yang diselamatkan, sepasang hewan juga dibawa ke dalam kapal, seolah menjaga keberlanjutan kehidupan setelah peristiwa besar itu terjadi. Lalu datanglah momen yang mengubah segalanya, ketika air turun dari langit dan memancar dari bumi secara bersamaan, menenggelamkan dunia yang mereka kenal. Dalam banyak tradisi, lokasi kapal ini sering dikaitkan dengan Gunung Ararat, sebuah wilayah yang hingga kini masih menjadi bahan perdebatan dan pencarian. Yang menarik, kisah tentang banjir besar ini tidak hanya ada dalam Islam. Cerita serupa juga muncul dalam berbagai peradaban kuno di seluruh dunia, dengan versi dan detail yang berbeda-beda. Apakah ini hanya kebetulan, atau justru petunjuk bahwa peristiwa besar itu benar-benar pernah terjadi dalam sejarah manusia? Dari sudut pandang ilmiah, kisah banjir besar di masa Nabi Nuh menjadi salah satu perdebatan yang cukup kompleks. Muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar. Apakah mungkin seluruh bumi benar-benar tertutup air? Dari mana sumber air sebanyak itu berasal? Dan kemana air tersebut menghilang setelah peristiwa itu berakhir? Beberapa teori mencoba mendekati kemungkinan ini. Ada yang mengaitkannya dengan pencairan es Beser-Biseren di akhir zaman es, yang menyebabkan kenaikan permukaan laut secara drastis. Ada juga yang melihat kemungkinan terjadinya tsunami berskala sangat besar akibat aktivitas tektonik ekstrem. Selain itu, hujan dalam intensitas yang sangat tinggi dalam waktu lama juga sering disebut sebagai salah satu faktor yang bisa memicu bencana besar. Namun hingga saat ini, belum ada kesepakatan ilmiah yang benar-benar memastikan bahwa pernah terjadi banjir global yang menutupi seluruh permukaan bumi secara total. Sebagian ilmuwan lebih cenderung melihatnya sebagai banjir besar dalam skala regional yang sangat luas, bukan global sepenuhnya. Disinilah menariknya. Kisah ini berada di antara dua wilayah, yaitu sains yang terus mencari bukti dan misteri yang belum sepenuhnya terungkap. Sebuah ruang di mana pertanyaan tetap hidup dan manusia terus mencoba memahami apa yang sebenarnya pernah terjadi. Disinilah kisah ini mulai memasuki wilayah yang lebih luas, tempat berbagai teori
dan spekulasi bermunculan. Salah satu pandangan menyebut bahwa banjir besar ini memang pernah terjadi, tetapi dalam skala regional yang sangat luas. Seiring waktu, cerita tersebut menyebar ke berbagai peradaban dan berkembang menjadi kisah global yang kita kenal hari ini. Ada juga teori yang lebih jauh, yang melihat peristiwa ini sebagai semacam riset peradaban manusia, sebuah awal baru setelah kehancuran besar, di mana kehidupan dimulai kembali dari titik yang lebih kecil dan terpilih. Kemudian muncul klaim tentang jejak fisik yang masih tersisa. Beberapa orang meyakini adanya sisa bahtera di sekitar Gunung Ararat. Namun hingga sekarang, belum ada bukti yang benar-benar diakui secara ilmiah yang dapat memastikan hal tersebut. Di sisi lain, ada juga yang melihat kisah ini bukan sebagai peristiwa literal, tetapi sebagai simbol tentang kehancuran moral suatu kaum, dan bagaimana sebuah peringatan besar datang untuk membawa perubahan dan kebangkitan spiritual. Semua pandangan ini menunjukkan satu hal, kisah Nabi Nuh tidak hanya hidup sebagai cerita, tetapi juga sebagai ruang refleksi, tempat manusia mencoba memahami antara sejarah, makna, dan kemungkinan yang belum sepenuhnya terjawab. Pada akhirnya, kisah Nabi Nuh membawa kita pada satu persimpangan yang selalu ada dalam perjalanan manusia, yaitu antara iman dan logika. Di satu sisi, ada keimanan yang melihat peristiwa ini sebagai mukjizat dan peringatan dari Allah. Sebuah kisah yang bukan hanya tentang banjir, tetapi tentang ketaatan, penolakan, dan konsekuensi dari pilihan manusia. Di sisi lain, ada logika manusia yang terus bertanya dan mencari penjelasan. Apakah banjir itu benar-benar menutupi seluruh bumi? Apakah bahtera itu masih ada di suatu tempat? Atau, apakah semua ini memiliki penjelasan yang bisa dipahami melalui sains? Dan mungkin, pertanyaan yang paling jujur adalah ini. Apakah kita sudah melihat keseluruhan kebenaran? Atau hanya sebagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar? Karena di antara iman dan logika, manusia tidak selalu harus memilih salah satu. Terkadang, keduanya berjalan berdampingan, membawa kita untuk terus berpikir, sekaligus tetap percaya bahwa ada hal-hal yang memang melampaui batas pemahaman kita. Bayangkan jika kamu hidup di zaman Nabi Nuh. Semua orang menertawakan kebenaran, tidak ada yang percaya, dan kamu berada di tengah situasi itu. Kamu harus memilih, mengikuti mayoritas yang tampak meyakinkan, atau percaya pada sesuatu yang belum terlihat. Kisah ini bukan hanya tentang air, dan bukan hanya tentang kapal. Lebih dari itu, ini adalah tentang pilihan yang harus diambil dalam keadaan yang tidak mudah. Karena pada akhirnya, ada satu pola yang terus terulang dalam sejarah manusia. Kebenaran seringkali datang dengan cara yang tidak populer, ditolak, bahkan dianggap aneh. Dan seringkali, manusia baru menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat. Kisah Nabi Nuh bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang cermin bagi setiap manusia hari ini. Tentang bagaimana kita merespons kebenaran, tentang pilihan yang kita ambil ketika tekanan datang, dan tentang keberanian untuk tetap percaya meski sendirian. Karena bisa jadi kita tidak sedang menghadapi banjir besar seperti di masa itu, tetapi dalam kehidupan kita sendiri selalu ada banjir dalam bentuk yang berbeda, ujian, keraguan, dan arus yang mencoba membawa kita menjauh. Dan di saat itulah pertanyaannya kembali sama, apakah kita akan ikut arus atau tetap bertahan pada apa yang kita yakini benar? Mungkin kisah ini tidak berakhir di masa Nabi Nuh. Mungkin kisah ini terus hidup dalam setiap pilihan yang kita buat hari ini.